Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku di podcast TV 48. Untuk hari ini aku bawa tamu lagi nih, tamu spesial yaitu Pak Zainal. Ya, ini dia tamu spesial untuk ngobrol-ngobrol seru kita hari ini. Gimana Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Ngomong nih, untuk sekarang itu kan lagi happening tentang Logalato guys. Terus Pak Zainal sekarang bawa, aduh. Bukannya hanya nyampe ke teman-teman aja, Pak Zainal juga nyampe tuh. Saya lihat di Instagram Pak. Iya, Instagram tapi ini bukan saya nih, ini bukan saya. Pokoknya, Ada punya orang lah gitu ya di meja saya coba mainin gitu. Tapi saya coba ada di rumah sih untuk anak gitu ya seperti itu. Kalau Bapak sendiri kenal lato-lato ini atau dulu ayah saya sih ngomongnya otok-otok guys, otok-otok, ketek ya. Nggak tahu udah tuh kenapa tiba-tiba namanya bisa lato-lato. Kalau Bapak sendiri kenal mainan tradisional ini dari kapan sih Pak? Gini ya, kalau saya ini memang lato-lato ini booming ya atau viral itu saya amati itu dari Desember ya, Desember. Jadi pas liburan anak-anak. Saya kenal lato-lato itu awalnya gini. Jadi pas saya liburan kemarin, saya ke Pekanbaru kan. Nah, pada saat pulang dari Pekanbaru itu di rest area itu anak saya nggak mau makan gitu kan. Tapi dia pas lihat ada benda ini gitu ya. Dia mau makan tapi dibeliin itu namanya mainan viral otok-otok katanya gitu kan. Saya pun nggak tahu apa sih, jadi beli aja. Wah itu harganya 25.000 nggak nawar, langsung dibayar lah, beli dua karena saya dua 50.000 seperti itu. Dan sampai di perjalanan itu kan sambil kita lihat IG dan sebagainya, memang banyak artis yang yang memainkan itu ya dan disebutkan namanya lato-lato seperti itu. Nah itu mulai mengingat kembali dan katanya ini sih mainan jadul ya. Iya, jadul. Terus sebagai saya orang yang jadul juga artinya mungkin di zaman waktu ini dimainkan dulu saya sudah lahir, tapi karena mungkin kalau orang kota mungkin mainnya seperti kalau saya kan di desa ya, jadi mainnya beda gitu ya. Kalau di saya itu mainnya kan bikin sendiri seperti misalnya mainan mobilan dari dari kulit jeruk. Ya, terus ada lagi bermacam-macam lah ya. Jadi kita lebih permainannya ya kalau iya pernah lihat dulu juga tapi udah nggak seperti ini gitu ya. Mainan zaman dahulu kemudian ada gagangnya kalau judul itu ya, ada gagangnya kalau yang judul itu kata ayah saya ada gagangnya. Kalau sekarang namanya kan metik ya. Padahal kata ayah saya dulu emang kayak gitu. Baru sekarang aja nih kenapa tinggal talinya doang kata ayah saya gitu. Jadi metik tuh gini, kalau ini kan memerlukan keahlian memang. Jadi saya lihat anak-anak kecil-kecil, anak TK, anak SD itu pada pintar-pintar ya. Tapi saya nyoba ternyata sulit gitu ya. Sulit sekali ternyata. Pas saya biru tuh saya nyoba. Kemarin kan saya bikin posting gitu ya. Biru ya Pak? Iya. Saya awalnya itu kan gini, di sekolah itu jadi ada lato-lato di meja gitu kan. Kemudian saya coba mainkan itu. Saya posting di IG dan ternyata dari seluruh video IG saya itu yang paling banyak yang like itu. Artinya memang lato-lato nih. Lagi viral banget ya. Biasanya like saya itu IG saya itu yang like paling sekitar 10, 12 pas saya main lato-lato ternyata lebih dari 100 gitu kan. Karena jarang Mbak guru main lato-lato. Kan biasanya anak-anak aja gitu. Anak-anak. Saya aja tuh kaget pas saya kirain cuma anak-anak doang. Soalnya pas liburan itu anak-anak yang main yang paling SD lah, SD kelas 2, kelas 3 yang main. Terus pas saya masuk ke sekolah ada yang bawa Pak. Waduh gimana? Ya kita lihat sekarang di mana-mana ya, nggak siang nggak malam. Saya lihat anak di depan rumah itu mau berangkat ke masjid, ya kan? Mereka mau ngaji itu udah bawa tak tek tok. Ya siang-siang ya malam-malam di mana-mana. Jam 11 malam masih main. Ya itu kan memang lagi istilahnya itu lagi digemari anak-anak gitu. Nanti suatu saat mainan itu sudah mulai redup ya akan hilang sendiri. Sama dulu mainan apa sih yang sebelum ini viral tuh? Ya kan? Kan maksudnya contoh nih kalau jauh-jauh bapak nih ada batu namanya batu ake ya. Itu setiap orang itu pegang memakai itu bisa besar kecil semua dipenuhin. Tapi pada saatnya sudah redup ya hilang sendiri. Seperti itu ya. Nah itu mungkin ya kita karena jadi pada lato-lato ini mungkin ya. Mungkin seperti itu gitu. Jadi bisa suatu saat hilang sendiri gitu. Jangan bermain gadget ya atau handphone ini sudah digemari anak-anak
Bahkan mau makan aja itu harus nonton YouTube dulu kayak gitu Pak. Terus dengan adanya mainan ini, anak-anak sekarang ini malah jadi teralihkan gitu, nggak main gadget lagi, justru sekarang malah main lato-lato ini Pak. Itu gimana tanggapan Bapak tentang hal ini? Ya, ini dari segi mana dulu ya, kalau ada positif negatifnya. Jadi anak-anak dialihkan dari gadget ke mainan-mainan seperti ini sebenarnya ada positifnya, biar anak itu tidak sehari-hari itu terpaku dengan gadgetnya. Dulu pun di sekolah kan kita tidak diperbolehkan bawa HP gitu ya, karena memang HP dulu itu kayak tidak banyak manfaatnya. Tapi setelah pandemi ini ternyata HP itu banyak manfaatnya gitu. Iya, ada Classroom, ada Zoom, ada grup WA, Google Meet dan sebagainya. Jadi kalau untuk gadget tadi kalau dimanfaatkan, dipegang oleh untuk anak yang udah membutuhkannya itu bermanfaat. Tapi bagi anak-anak kayaknya belum gitu ya. Sehingga dengan adanya permainan seperti ini diharapkan anak-anak bisa mengalihkan itu, bisa mengurangi penggunaan HP tersebut. Karena dari segi kesehatan juga kan nggak baik ya. Jadi ya kalau dampak positifnya ya positif mengalihkan anak itu gitu. Yang penting kan kita dalam pengawasan juga ya. Mana ini kan sebenarnya kan main yang ketangkasan ya, karena fokus ketangkasan. Saya aja nggak bisa gitu kan. Sudah nyoba-nyoba tuh ya kalau gini-gini doang bisa nih ya kan. Gitu. Itu ya. Tapi kan ada anak yang sampai umur 5 tahun, 4 tahun sampai atas, bawah, ada macam-macam lah. Itu kan satu ketangkasan anak gitu. Ya silakan saja dimainkan, ini kan masa-masa lagi booming ya. Nanti kalau udah bosan nih ditinggalkan begitu aja. Iya. Jadi ada dampak positifnya ya, seperti ada positifnya gitu. Segala macam dari handphone terutama karena nggak baik juga untuk mata kita dan segala macamnya ya Pak. Itu untuk dampak negatifnya menurut Bapak apa nih Pak? Negatifnya ini harus dimainkan dengan bijak, dengan pengawasan, karena ini kan benda ini agak keras ya. Kalau misalnya ya kita main begini aja, kalau nggak hati kan bisa kena tangan, bisa biru. Apalagi ada kasus yang kena mata. Sebenarnya sih, tapi memang alangkah baiknya dengan pengawasan orang tua, gitu. Jadi negatif seperti itu, gitu. Ya, selain negatif bagi ya anak-anak kan itu ya Pak istilahnya. Sekarang lato-lato ini ada yang bawa ke sekolah Pak. Seperti yang tadi kita dengar nih, kita podcast pasti, tapi back sambil lato-lato gitu. Dengar kita tak-tak cara gitu ya. Iya, gini, tuh ya. Jadi saya lihat gini ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak gitu ya. Iya, boleh atau tidak. Kalau karena Pak Ridwan Kamil kemarin main, terus habis itu Pak Jokowi main gitu. Tapi kan yang jadi pertanyaan anak-anak adalah kenapa tidak boleh gitu. Sedangkan presiden aja sampai boleh gitu loh Pak. Memang kan gini ya, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, sekarang lato-lato ini kan termasuk barang yang terlarang atau tidak gitu ya. Kalau di sekolah itu kan yang tidak boleh ada ketentuannya, namanya peraturan sekolah itu, misalnya senjata tajam, kemudian rokok, narkoba, miras, kemudian ya macam-macam lah seperti itu ya. Nah sekarang lato-lato ini termasuk barang itu tidak gitu kan. Tapi ada tapinya ya. Tapi asalkan anak tahu tempat gitu. Ya, kalau misalnya guru lagi mengajar tiba-tiba tak tek lah, kita belajarnya bagaimana gitu kan? Atau pas lagi misalnya lagi upacara main gitu ya. Pas di kelas mainnya itu. Jadi sebenarnya dilarangnya bukan karena bawa latonya, pas mainnya aja tidak tepat gitu. Waktu dan tempatnya tidak tepat. Jadi kalau mungkin ada ada anaknya bawa, kalau saya sih biarkan saja ya. Ya mohon maaf mungkin kalau berbeda pendapat ya sama teman-teman gitu kan. Tapi kalau saya yakin Bapak Ibu guru kalau menindak itu bukan karena ingin menyita, tidak, tapi mengamankan gitu. Karena khawatirnya tadi ya mengganggu proses pembelajaran, kemudian gitu kena mata atau kenapa itu kan bisa cedera kan gitu. Ya. Jadi menghindari hal yang ya seperti itulah negatifnya gitu. Ya, jadi boleh nggak bermain lato-lato? Ya, kalau saya lihat tempatnya gitu. Kalau di sekolah itu kan kita berangkat niatkan dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu kan untuk belajar. Dan kegiatan di sekolah kan full, di luar pas istirahat kan gunakan untuk istirahat. Ya kalau perlu ada ke perpustakaan, ke kantin, ya kan, ke taman-taman,
berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, seperti itu. Ya itu kan lebih baik gitu ya. Jadi bukan melarang untuk nggak boleh main sama sekali nih, bukan Iya. gitu ya Pak ya? Bukan dilarang, sekarang gini, di suatu tempat tuh ada, saya lihat kemarin di sosial media itu dilombakan gitu ya, Iya, dilombakan ada kan, Bahkan kan tadi Ken saya bilang kan bahwa di sosial media itu kan Pak Jokowi, Pak Presiden dengan Pak Gubernur main lato-lato, dan saya nggak belum lama ini lihat Pak Kapolda ya, Pak Kapolda Metro Jaya juga berinteraksi dengan anak-anak di lingkungan itu udah lato-lato gitu kan. Jadi kan nggak ada masalah sebenarnya, bukan barang terlarang gitu ya, seperti itu. Tapi menurut saya sendiri sih ini tidak membahayakan asal dimainkan dengan benar seperti itu. Kira-kira nih Bapak ya, harus nggak sih sekolah ini mengeluarkan aturan tentang di sekolah nggak boleh dimainin lato-lato ini? Kayaknya tidak perlu ya, karena mainan ini kan mainan musiman. Ya, saya yakin ini kan dari Desember, terus Januari, ya 2 bulan 3 bulan tuh akan hilang sendiri. Iya, karena ya, bosan. Anak yang bilang orang nggak ada peraturannya di peraturan BK gitu. Iya. Apa kita guru-guru pada melarang bermain? Ya tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu guru di sekolah itu berhak itu atas untuk kebaikan kita semua. Bukan melarang, bukan, tapi mengamankan. Diamankan daripada nanti apes kena mata, ya kan? Ya, tapi kalau membahayakan ya Pak ya? Ya, jadi membahayakan. Jadi mungkin boleh nanti pada saat ada event-event tuh, oke, di 17-an ya, atau apa dilombakan, ya kan? Saya pesan kepada anak-anak semua, ya bermainnya bijak lah, jangan pas saat guru mengajar, jangan di kelas mengganggu teman lain. Intinya tidak mengganggu gitu ya, tidak mengganggu gitu. Ya seperti tadi, kembali lagi ke tahu tempat atau waktu. Iya, tempatnya sebenarnya penempatan saja gitu. Bukan ya. Lato-latonya yang harus dilarang. Bukan lato-latonya, anaknya yang perlu diberikan diberikan pengarahan, pengertian bahwa harus tahu tempat, tahu waktu gitu. Kan di sekolah ini sebenarnya kalau anak-anak itu mau memanfaatkan untuk pembelajaran itu full dari pagi sampai pulang sekolah itu sebenarnya nggak ada jedanya, paling istirahat tuh berapa menit sih, makan, sholat ya kan, kalau jam kedua ada sholat. Nah, jadi lato-lato ini kan selingan aja berapa menit lah gitu kan. Kalau kita emang kalau udah megang itu kita iseng gitu kan, kayak pengen gitu, gitu ya. Makanya sisihkan dulu nih, jangan dibawa gitu. Kalau perlu ya, kalau bawa kantongin dulu lah, dimasukin tas dulu, pulang sekolah nanti baru dimainkan gitu. Ya seperti itu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu guru tidak ada menyita atau melarang, tidak, tapi tentunya si anak itu sendiri harus memahami tempat ya. Jadi lebih tepat saya mungkin mengamankan kali ya, mengamankan gitu, seperti itu. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya ya. Karena kalau ada sesuatu yang terjadi di sekolah itu, walaupun itu ada siswa dan siswa, tetap sekolah itu bertanggung jawab, ya kan. Kayak tadi anak bercanda jatuh, ya kan, terus luka, itu kan sekolah harus juga pasti akan bertanggung jawab, bukan seperti itu. Artinya mungkin Bapak Ibu guru dalam rangka mengantisipasi hal itu, ya kan. Iya, jadi lato-lato ini kalau dimainkan dengan baik, dengan pengawasan yang baik, mungkin justru malah lebih positifnya, positif dibandingkan main HP. HP itu kan pakai biaya kuotanya, kemudian belum tentu yang ditonton tuh apa, kita nggak tahu, barang yang negatif atau positif itu. Sebagai Pak Zainal yang sudah mencoba hal ini gitu, kira-kira apa sih Pak hal yang membuat anak-anak tuh jadi tertarik akan permainan ini gitu, lato-lato gitu Pak? Kalau menurut saya tuh di Indonesia tuh latah ya, ikut-ikutan. Jadi pada saat ada yang viral, beli semua gitu ya. Kemudian pedagang juga begitu, jadi kayak latah menjual gitu. Jadi anak yang ini pingin, kayak anak saya kan pengen itu ya, karena lihat di sosial media kan, suka nonton YouTube, nonton IG seperti itu ya. Jadi dia melihat, terus mereka ingin punya dan sebagainya, seperti itu. Jadi dari Indonesia sendiri itu tuh memang punya sifat warganet plus 62 ini kan latah gitu ya Pak ya? Iya gitu kan. Jadi ingin ikut-ikutan main. Ikut-ikutan gitu kan. Ya bukan cuman ini saja kan. Pada masa ada event-event Piala Dunia gitu.
kan anak juga hobi main bola gitu kan di Iya. lapangan. Dulu sepatu roda Sepatu roda semua. gitu seperti ya gitu. Kalau ini kan terjangkau, kalau mungkin sepatu roda itu harganya lebih mahal ya. Kalau ini kan harganya berapa? 7.000 ya? 10.000-an, 10.000 lah gitu ya. Ya masih terjangkau lah bagi orang tua, kayaknya tidak keberatan untuk membelikannya gitu kan. Paling mahal tadi kayaknya 25.000 itu saya udah kaget tuh Pak. Biasanya paling mahal tuh 15.000. Iya, karena lagi booming. Jadi itu di tempat di rest area gitu, karena anak sapi pengen, nah, dia mau makan tapi harus dibeliin. Akhirnya kan dibelikan ya harganya berapa? 25.000, beli 2 50.000 lah. Kita nggak nawar gitu. Karena kita nggak tahu pasarnya berapa. Setelah sampai Jakarta ternyata harganya 10.000, ada yang 7.000, tergantung kualitasnya ya. Kalau kualitasnya bagus, mungkin nggak mudah patah, itu mungkin 10.000 murah. Tapi kalau 10.000 baru dimain tek langsung lepas, kan itu ada kualitas ininya apa, cetakannya gitu kan. Iya. Jadi pasar Kebayoran kemarin saya beli yang matic, yang ada gagangnya gitu ya, ada gagangnya itu untuk anak saya gitu. Itu saya beli anak-anaknya berapa harganya? 25 gitu. Saya beli 2 ya 30 dikasih, berarti 15.000. Nah, kalau yang ini 10.000 sih. Kalau yang ini 10.000, kalau yang ada gagangnya itu 15.000. Tapi pada saat pertama ditawarkan tuh 25. Nah, itu kan namanya orang menawarkan, pedagang sah-sah saja ya. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini sebenarnya itu banyak hal positifnya lagi ya. Cuman memang apapun itu, asalkan tempat dan waktunya ya tepat, itu juga fine-fine aja dan diperbolehkan aja ya Pak ya. Iya. Dan dipermasalahkan oleh sekolah nih ya teman-teman. Kadang teman-teman yang bermain lato-lato ini atau etek-etek atau otok-otok lah ini namanya, tidak tahu tempat dan waktu, mengganggu yang seperti pembelajaran dan sebagainya ya. Digunakan yang baik mungkin ya nggak masalah. Jadi bukan sekolah melarang, tapi lebih ke mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, karena perlu diketahui ya, segala sesuatu yang terjadi di sekolah ini itu sekolah bertanggung jawab, gitu ya. Kamu jatuh ya kan, selalu diminta pertanggungjawaban juga. Ya, kita tanggung jawabnya berarti bukan harus sekolah itu salah, tidak, tapi minimal sekolah itu kalau misalnya ada anak jatuh di sekolah terus pingsan, ya masa sekolah diam kan? Tidak kan, bertanggung jawab itu ya membawa ke puskesmas, ya ikut mengantarkan pulang, itu udah seperti itu. Gitu. Ya. Dan sama kalau ini misalnya sampai lompat kena mata terus apa kan ya, atau mungkin kena jidat benjol gitu. Kan nanti kita yang tanggung jawab, padahal kan anak itu yang melakukannya, bertemannya, bukan bu guru, pak guru, tapi karena kejadian di sekolah ya makanya jadi saksi dan segala macam itu. Tapi alat yang tidak bahaya ini jadi bahaya jika dipegang kepada orang yang tidak tepat cara pemanfaatnya. Nah ini aja kalau misalnya dilempar ke orang buat niat lempar juga sakit kan gitu kan. Ini kita aja biru gitu. Iya, udah itu kan. Kita banyak tuh artis sekarang udah main tuh kan, itu perjuangannya ternyata nggak sekali bisa, banyak udah biru-biru. Saya juga kemarin tuh kena sempat 2 kali kena biru itunya apa tangannya tuh karena ketimpa seperti itu. Jadi menurut Pak Zainal hal ini juga nggak perlu dikeluarkan, nah itu hanya mindset teman-teman aja yang perlu diubah gitu ya. Kalau peraturan yang dikeluarkan, bukan. Tapi lebih ke mindset kita aja yang harus diubah, bahwa kita harus tahu waktu dan tempat dalam bermain hal ini. Apapun itu, bermain handphone, contohnya apa, kayak sama saya guru lagi ngejelasin gitu, main aja handphone. Guru lagi ngejelasin, sekarang malah main lato-lato gitu. Jadi semua itu aturan itu kan sebenarnya tujuannya dibuat itu agar dia tertib, dia seperti itu. Intinya apapun itu ya Pak, tahu waktu, tahu tempat aja. Tahu tempat. Zainal. Ya kan tadi kan kita bicarakan di sekolah ya kita. Iya, betul. Sama di masjid pun kan kalau lagi sholat dimainin ramai-ramai tak tetap aja di pihak imam masjid, anak-anak kalau dimainin ya nanti mainnya kan gitu, sama aja kan gitu. Jadinya di mana tempat kayaknya gitu. Di mana tempat, nggak harus di sekolah ya Pak. Iya, di tempat yang tepat boleh. Ya, kalau di tempat yang tidak tepat ya kan, nah, apapun kan gitu harus tepat penempatannya itu. Jadi sekali lagi kalau ada anak-anak, wah saya diambil itu, mungkin diamankan saja. Ada barangnya nggak hilang. Ini juga masih ada nih, masih ada kan? Karena banyak teman-teman saya gitu Pak yang protes. Seperti saya bilang kan nggak ada peraturan tertulisnya gitu. Mereka lebih ke
nunggu aja dulu deh ada peraturan tertulisnya gitu. Menurut apa gimana tentang teman-teman yang beranggapan seperti itu? Ya itu tadi kan udah disampaikan bahwa apa namanya asal apa penggunaannya ini benar aja gitu ya, itu nggak apa-apa, nggak perlu ditulis gitu ya. Sekarang kan kalau kayak misalnya anak-anak nih rambut ya kan gitu kan, tujuannya kan biar rapi ya. Ya, Kalau yang laki-laki ya biar ganteng. Nah, coba kalau bayangkan kalau nggak ada aturan, ada yang rambutnya gondrong segini, ada yang sini dibotakin sini gondrong. Kemarin kan, guru saya razia tuh tuh ada yang panjang ada yang enggak, itu banyak yang protes pada bilang bahwa ini rambut saya udah pendek atau enggak kan nggak mengganggu pembelajaran Bu gitu. Ya tujuannya kan untuk dia sendiri, biar rapi, biar ganteng gitu. Coba ngaca gitu kan. Kalau menurut dia wah lagi ikutin tren ya kan. Tapi kalau nggak pantas ya sebaiknya yang ikutin biasa aja lah. Lihat TNI ya, Polri itu kalau pada saat mereka menjadi apa belajar ya di aja jadi iya, pendek, mereka udah ikutin aturannya di rapi tuh gitu. Mendidik anak untuk berperdisiplin, berperilaku rapi. Kalau rapi, ganteng, yang perempuan cantik kan dilihat kan, gitu kan? Gitu. Ini kan nggak masuk peda-peda potongan gitu kan? Iya. Kan kita bukan artis ya, kecuali yang artis atau selebgram yang memang aset ya, rambut itu aset ya, udah bisa dimerah-merahin gitu. Ciri khasnya orang itu adalah rambutnya warna hijau, warna biru. Ya mungkin, tapi kita kan bukan artis. Di sini belajar gitu kan gitu. Iya, tujuannya di sini adalah belajar ya. Alih-alih kita bermain lato-lato ini nggak tahu tempat, nggak tahu waktu, itu justru malah lebih banyak hal negatifnya. Ini kan banyak pertentangan yang bilang bahwa toh ini juga ada banyak hal negatifnya, kayak saya jadi nggak banyak main handphone dan segala macem. Tapi lagi-lagi dapat disalahkan karena tadi penyalahgunaan waktu dan tempat ya Pak Zainal. Iya betul. Saya kira apa yang dilakukan Bapak Ibu guru itu untuk kebaikan kita semua ya, untuk agar anak-anak tertib, anak disiplin. Itu pendidikan, kebiasaan namanya. Iya, kebiasaan karena pembiasaan itu harus sejak dini sebenarnya. Jadi seperti itu guys, kira-kira podcast kita kali ini kita kupas tuntas kenapa sih lato-lato ini nggak boleh dimainin di sekolah. Padahal bukan nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi harus lebih tahu tempat dan waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama. Pak Zainal, tamu spesial kita pada hari ini. Ya, oke, bagi yang mungkin berbeda pendapat silahkan diberikan komentar ya boleh, gitu. Berbeda pendapat ya. Boleh berbeda pendapat ya. Boleh gitu. aja. Ya. Sah-sah saja gitu. Oke, terima kasih Sabrina Kenza Syakira. Selamat. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe dan like. Dah.